Halo semuanya, jadi kenalin, ini adalah temenku Dina. Jadi Dina ini adalah anak yang paling kepo dan paling merasa FOMO di kelas 2 KS 5. Dan ini dia orangnya. Dan selanjutnya adalah temenku Niko. Jadi dia adalah anak yang sok paling sibuk di kelas. Kelihatan nggak sih? Dan ya, halo Niko. And last but not least, and this is me, Brigita. Jadi aku dikenal sebagai anak yang paling ribet di kelas. Apa iya? Lalu di pekan sibuk menjelang UAS tiba-tiba... Hello. Minggu depan udah mau UAS nih. Iya nih, mana aku masih bingung soal ini lagi. Kenapa tuh? Kalian ngapain? Ini kita lagi bahas regresi linier berganda di software R. Kamu tahu nggak? Ini mah gampang. Mau diajarin nggak? Mau. Ya udah yuk ke kelas yuk. Oke, Yuk. ayo. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk melakukan perhitungan RLB di R, kita bakal kenalan dulu tentang apa itu RLB dengan lebih rinci. Oke, next. Jadi, RLB adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis terhadap hubungan antara variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel dependen X. Nah, adapun model yang kita gunakan dalam RLB adalah sebagai berikut, yang lebih jelasnya bakal dijelaskan oleh Brigita. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan asumsi penting dari model regresi linear berganda. Yang pertama, modelnya adalah peubah terikat Y yang merupakan fungsi linear dari sejumlah variabel bebas X1, X2, X3 hingga Xn. Selanjutnya, ekspektasi errornya sama dengan 0. Asumsi ini menginginkan model yang dipakai dapat secara tepat menggambarkan rata-rata variabel endogen dalam tiap observasi. Yang ketiga, kovarian antar errornya sama dengan 0. Artinya tidak ada masalah dengan autokorelasi. Sehingga error atau gangguan di satu observasi tidak berkorelasi atau berhubungan dengan error atau gangguan di observasi lainnya. Next. Selanjutnya, varian errornya adalah konstan atau sama dengan sigma kuadrat. Sama atau sama untuk setiap I atau homoskedastisitas. Artinya, variance error tidak berbeda dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Jadi, setiap observasi memiliki reliabilitas yang sama. Selanjutnya, kovarian antara error dengan variabel independen sama dengan 0. Artinya, nilai variabel bebas atau independen tidak berkorelasi dengan error atau gangguan. Yang keenam, tidak ada kesalahan spesifikasi model pada model regresi. Next. Nah, asumsi tadi pada dasarnya akan menjamin hasil estimasi parameter kita menjadi efisien, tidak bias, dan konsisten. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi yang sudah disebutkan tadi, maka model regresi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendugaan parameter regresi yaitu ordinary least square atau OLS. Next. Nah, ada beberapa uji yang perlu diketahui dalam proses RLB ini. Yang pertama ada uji F. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model dan menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen dengan variabel dependennya. Selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen dengan variabel dependennya. Kalau di RLB ini kan ada banyak variabel independen. Untuk menguji pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependennya, kita menggunakan uji T. Yang selanjutnya ada R square atau koefisien determinasi yang digunakan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Jadi untuk mengetahui seberapa kemampuan antara satu buah variabel independen atau sebuah variabel independen terhadap variabel dependennya. Next. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan asumsi klasik dalam RLB. Ada 3 asumsi klasik, yaitu multikolonaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Next. Nah, pertama kita akan masuk ke multikolonaritas. Multikol adalah adanya hubungan atau korelasi di antara variabel-variabel independen atau X. Penyebab dari multikol sendiri yang pertama adalah terbatasnya variabel independen karena adanya keterbatasan dalam pengumpulan data. Yang kedua, ada kendala model pada populasi yang diamati. Selanjutnya, variabel independen yang berjumlah lebih banyak daripada observasinya atau N-nya. Dan yang terakhir, data yang bersifat time series, di mana semua data memiliki pertumbuhan yang sama. Next.
Nah, gimana sih cara kita mendeteksi ada atau tidaknya multicol ini? Yang pertama, koefisien determinasi yang tinggi dan nilai signifikasi rendah pada setiap variabel X. Selanjutnya, yang kedua, koefisien korelasi di antara variabel X tinggi, yaitu di atas 0,5. Selanjutnya, nilai koefisien parsial yang tinggi, dan yang terakhir, auxiliary regression. Next. Nah, selanjutnya untuk mendeteksinya juga bisa menggunakan Eigenvalue dan Condition Index atau CI. Dan juga yang terakhir ada Tolerance dan Variance Inflation Factor atau VIF. Next. Nah, gimana sih cara mengatasi masalah multikolaritas ini? Yang pertama adalah membuang salah satu variabel yang berkolaritas. Untuk menentukan variabel mana yang dibuang, kita melakukannya dengan coba-coba dan dipilih persamaan yang memiliki nilai adjusted R-square yang lebih tinggi. Yang kedua adalah menambah jumlah sampel, karena mungkin saja multicol ini terjadi hanya untuk sampel yang kita gunakan saat ini saja. Next. Asumsi yang kedua adalah autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian data atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Penyebab terjadinya autokorelasi sendiri adalah kelembaban data mengeluarkan variabel yang relevan dari model. Artinya, ada sebuah variabel independen yang signifikan tetapi kita keluarkan dari dalam model. Selanjutnya, tenggang waktu atau lags, manipulasi data, dan non-stasioner. Next. Nah, autokorelasi sendiri menyebabkan beberapa hal dalam model kita, yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi, uji T tidak berlaku lagi, dan model regresi yang digunakan tidak dapat digunakan untuk menduga variabel terikat ataupun variabel terikat tertentu. Next. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan masalah autokorelasi ini? Yang pertama adalah memilih variabel independen yang relevan ke dalam model. Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel yang relevan ke dalam model atau tidaknya itu ada signifikansi statistik, koefisien determinasi, standardized coefficient absolute, dan stepwise regression. Next. Nah, asumsi klasik yang terakhir ada heteroskedastisitas. Penyebab dari heteroskedastisitas adalah data yang mengikuti learning model dan adanya outlier dalam sekelompok data, kesalahan dalam memilih variabel, skewness atau kemencengan dalam variabel tertentu. Next. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi heteroskedastisitas ini? Kita dapat mendeteksinya lewat scatter plot. Apabila dalam scatter plot persebaran data membentuk sebuah corong, itu maka data tersebut dapat dikatakan heteroskedastisitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RLB ini. Untuk selanjutnya tentang model dan penghitungan R akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi kita di sini akan belajar tentang bagaimana bentuk umum model regresi dan bagaimana permasalahan yang akan kita analisis ke depannya. Dan berikut adalah model bentuk umum regresi, di mana B0 adalah perkiraan rata-rata nilai Y pada saat seluruh variabel bebas atau X bernilai 0. Lalu untuk BJ sendiri adalah perubahan nilai Y pada saat XY berubah satu satuan, di mana Y di sini adalah 1 sampai K, di mana K adalah jumlah variabel bebas yang kita miliki. Next. Lalu untuk permasalahan yang akan kita analisis adalah bagaimana atau apakah ada pengaruh variabel independen yaitu X9, yaitu persentase lulusan sarjana atau diploma 4, dan X10 persentase penduduk di bawah garis kemiskinan terhadap X12 yaitu pendapatan per kapita. Dan semua datanya sudah ada di dalam data regresi 01. Dan hipotesis yang akan kita gunakan adalah di mana H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, di mana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan persentase lulusan sarjana atau diploma 4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan per kapita. Lalu untuk hipotesis alternatifnya adalah di mana BJ tidak sama dengan 0, di mana pendapatan per kapita tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen, yaitu persentase lulusan sarjana atau diploma 4 dan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi di R akan dijelaskan oleh teman saya Dina. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan RLP menggunakan aplikasi R. Pertama, kita akan menginstal package-package apa saja yang diperlukan dalam perhitungan ini. Nah, di sini kita akan menginstal package Haven dan DPLYR.
Fungsi package haven sendiri itu untuk membaca atau memanggil data dalam bentuk SAV, sedangkan DPLYR merupakan package dalam R yang berfungsi untuk melakukan manipulasi dan transformasi data dalam data frame. Nah, setelah kita install package, kita akan panggil package tersebut dengan library. Di sini kita akan panggil dengan library haven dan library DPLYR. Oke, baik, selanjutnya kita run. Oke, package sudah terpanggil dengan baik. Selanjutnya, kita akan import data. Di sini, data yang kita gunakan dalam pembuatan model regresi linear berganda sudah ada dalam direktori penyimpanan PC saya. Selanjutnya, kita akan panggil data dengan data read SAV, data regresi 01.sav. Di sini kita akan menggunakan data regresi 01 dengan format SAV. Kemudian di sini ada head data. Head data ini akan menampilkan data. Nah, kita coba run dulu. Nah, head data ini akan memanggil 6 rows data serta columns-columns yang ada di data regresi 01. Baik, selanjutnya kita akan instansiasi linear modelnya. Di sini kita akan menggunakan X1, X2, dan Y. Nah, X1 sendiri kita akan menggunakan data pada kolom X9 yang merupakan persentase lulusan sarjana atau diploma 4. X2 kita menggunakan data pada kolom X10 yang merupakan persen penduduk di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Y kita akan menggunakan data pada kolom X12 yang merupakan pendapatan per kapita. Selanjutnya kita akan bentuk linear model dari Y, X1, dan X2. Nah, seperti ini untuk memanggilnya rect lm Y, X1 tambah X2. Selanjutnya kita akan menampilkan koefisien regresinya dengan rect $coefficient. Baik, kita run. Nah, di sini kita memperoleh intercept X1 dan X2. Selanjutnya kita akan bentuk RLB-nya seperti ini. Y cap sama dengan 15.427,6982 yang merupakan B0 ditambah 286,158 X1 yang merupakan B1 dikurang 332,4008 X2 yang merupakan B2. Oke, selain kita bisa membentuk RLB-nya, di sini kita juga bisa menggunakan summary write untuk mengetahui apa-apa saja yang dapat kita peroleh dari data-data yang kita gunakan. Kita coba run. Nah, di sini kita bisa memperoleh berapa nilai minimal, berapa median, serta berapa maksimalnya. Di sini juga disediakan tabel ANOVA dan uji T serta p-value. Nah, diketahui nilai statistik uji untuk X1 adalah 16,38, sedangkan untuk X2 adalah minus 11,57. Dengan nilai signifikan atau p-value masing-masing sebesar 0,000, atau di sini ditulis 2 pangkat minus 16. Kemudian, berdasarkan output juga kita dapat lihat R-square-nya sebesar 0,6047. Artinya, sebanyak 60,47% keragaman variabel pendapatan per kapita dapat diterangkan oleh variabel persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan persentase lulusan sarjana atau diploma 4, sedangkan sisanya, yaitu 39,53%, diterangkan oleh variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Oke, selanjutnya karena kita ketahui nilai p-value-nya itu 0,00 yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak hanu, di mana kesimpulannya pada tingkat signifikansi 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan persentase lulusan sarjana atau diploma 4 berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan per kapita. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan terkait perhitungan RLB menggunakan software R.